Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri dengan NIM A2412306. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas pendahuluan saya praktikum mekanika, yaitu percobaan 4 hukum kekekalan energi. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tujuan percobaan dari percobaan ini. Nah, pertama ada menyelidiki kekekalan momentum sudut pada cincin yang dijatuhkan pada disk yang berputar. Nah, ini berarti bahwa kita harus menyelidiki sifat dari sistem yang berputar tersebut, yaitu bahwa putarannya tetap konstan kecuali ada torsi eksternal yang mempengaruhinya. Nah, yang kedua itu ada menentukan kecepatan sudut melalui grafik omega dikurang T, yaitu dengan melihat seberapa besar sudut rotasi dan dalam waktu tertentu, yaitu semakin besar sudut rotasi dalam waktu tertentu, maka semakin besar kecepatan sudutnya. Nah, yang ketiga itu ada menentukan rotasi inersia awal dan akhir, yaitu untuk memahami bagaimana gaya eksternal mengubah gerakan rotasi suatu benda. Yang keempat itu ada menentukan momentum sudut awal dan akhir, yaitu mencari nilai momentum sudut pada awal dan akhir suatu sistem. Nah, yang terakhir itu menentukan energi kinetik rotasi awal dan akhir, yaitu berarti menentukan energi kinetik yang dimiliki oleh benda yang berputar pada awal dan akhir pergerakannya. Nah, yang kedua itu ada teori kekekalan momentum. Nah, teori ini menyatakan bahwa momentum sudut suatu sistem akan tetap konstan jika tidak ada torsi eksternal neto yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, hukum ini berlaku terlepas dari bagaimana sistem berubah selama momentum sudutnya tetap konstan. Momentum sudut adalah besaran fisika yang mengukur jumlah pergerakan rotasi atau putaran yang dimiliki oleh suatu benda tegak. Momentum sudut didefinisikan sebagai hasil perkalian momen inersia, yaitu I dengan kecepatan sudut omega benda tersebut. Nah, hukum kekekalan momentum sudut berbunyi momentum sudut awal suatu sistem akan sama dengan momentum sudut akhir sistem tersebut. Nah, contoh penerapan hukum kekekalan momentum sudut dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu pertama pada lompat indah. Saat menegakkan tubuh, seseorang akan menambah kecepatan lompatnya karena berkurangnya momen inersia dan meningkatnya kecepatan sudut. Nah, yang kedua itu ada pada saat kita memainkan gasing, yaitu gasing dapat berputar dengan cepat dan lama karena ukurannya kecil dan ringan. Nah, ukuran yang kecil ini dan ringan, ukurannya yang kecil dan ringan ini membuat gasing memiliki momen inersia yang lebih kecil. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini, pertama ada sensor gerak rotasi, yaitu untuk mendeteksi dan melacak perputaran atau rotasi suatu objek. Nah, sensor ini dapat mengukur gerakan rotasi baik yang searah jarum jam ataupun yang berlawanan jarum jam. Nah, yang kedua itu ada jangka sorong digital yang digunakan untuk mengukur kedalaman, diameter dalam, diameter luar suatu benda. Nah, yang ketiga itu ada spirit level, yaitu untuk mengukur atau menentukan posisi rata suatu benda atau garis secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, yang kedua itu ada dasar statif, yaitu sebagai dudukan statif. Yang selanjutnya itu ada batang logam panjang 45 cm, yaitu digunakan untuk menyangga alat-alat laboratorium. Nah, selanjutnya itu ada 850 universal interface, yaitu untuk menghubungkan sensor dengan komputer. Nah, yang selanjutnya ada Pascal-Hampton, yaitu sebuah aplikasi yang akan digunakan untuk memvisualkan grafik. Nah, yang terakhir itu ada neraca Ohaus 610 gram, yaitu digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Dan sumber informasi dari tadi saya gunakan dari beberapa
berikut. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam tugas tahun ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.